balik lagi di channel YouTube kita, Pranoto Production. Lanjut lagi podcast kita, meskipun jarang-jarang uploadnya, tapi ya mudah-mudahan bisa terus. Dan hari ini gue mau ngobrol-ngobrol sama teman gue yang udah lama banget gue kenal dia, dan kita mau sharing-sharing aja nih. Karena gue sangat tahu dia orangnya tuh pengen tinggal di Sydney, tapi akhirnya dia terdampar di Indonesia. Mau gimana keseruan kita ngobrol? Langsung kita tanya orangnya, oke? Halo, Reni. Halo. Reni sekarang di mana? Sekarang saya berada di Jakarta, ya. Jakarta. Unfortunately atau fortunately nggak tahu. Tapi sekarang saya terdampar di Jakarta. Sibuknya apa nih sekarang, Reni? Sekarang sibuk ngajar, jadi saya ngajar orang Jepang, ngajar bahasa Inggris ya, bukan bahasa Jawa. Ngajar bahasa Inggris ke orang Jepang, khusus ekspat-ekspat Jepang di kantor, jadi kerjaan full time. Tapi aku juga ada kerjaan online, ngajar Inggris juga ke orang Jepang, Korea, Taiwan. Oke, Ren. Ini kita ngobrol nyantai aja lah ya. Boleh. Cheers, mate. Cheers. Cheers. Amer. Oke, Ren. Jadi obrolan kita malam ini nyantai aja lah. Kita bawa nyantai, kita bawa happy aja lah. Gini, yang gue pengen happy? tahu itu... Bapak happy nggak? Ya, happy di luar, gak happy di dalam lah. Asik! Pembahasan lain. Oke. Ren, gue mau tanya ini. Kayak, gue tuh tahu lu banget. Maksudnya dalam arti, gue tahu lu tuh pengen banget tinggal di Sydney dulu, di mana kita ketemu pertama kali. Dan ketika lu sekarang berada di Indonesia, dan gue dengar kabar waktu itu lu mau ke mana? Ke Kanada ya? Kanada. Ya, dengan lu mau ke Kanada, terus nggak tahu kok tiba-tiba lu di Indonesia ini gimana? Gimana maksudnya? Lu tuh mau banget tinggal di Sydney, dan lu sekarang tuh di Indonesia. Boleh cerita sedikit nggak sih gitu? Wah, panjang nih Pak. Ya, kayaknya 5 jam nih kira-kira. Kenapa? Karena kan aku tinggal di Sydney kan total 8 tahun lah ya. 8 tahun lah, tahun. sudah 8 tahun. Ya. Dari 2011 sampai 2019 gitu. Dan jujur tahun-tahun terakhir sebelum tahun 2019 tuh kayak ngerasa I don't know if it's God or not, tapi kayak benar-benar ngerasa kayak waktuku di Sydney itu udah harus berakhir lah istilahnya. Kayak ngerasa kok hidupku di Sydney itu kayak gini-gini aja gitu loh. Dan aku percaya pasti kayak there is something more gitu loh yang Tuhan prepare buat aku gitu loh. Dan Sydney itu beneran zona nyaman, tahu sendirilah cari uang di Sydney itu gampang. Temanku banyak banget di Sydney, semua tuh enak, hidup enak banget lah di Sydney itu, beneran kayak wow kayak gitu loh, beneran experience yang luar biasa gitu loh. Dan itu zona nyaman. Dan aku ngerasa selama aku di zona nyaman, aku nggak akan bisa bertumbuh gitu loh. Kita bakal stuck. Iya, kita nggak akan bisa grow up, nggak akan bisa go to the next level gitu. Jadi karena itu aku ngerasa kayak udahlah kayak gitu, mau sampai kapan gitu di Sydney doang, dan aku memutuskan untuk pulang ke Indo waktu itu. Tapi ternyata masih belum pengen pulang ke Indo. Jadi pengen meninggalkan Sydney aja dulu, tapi pengen ke tempat lain gitu. Jadi masih belum rela nih. Sebelum punya pikiran ke tempat lain itu, lu ada nggak maksudnya kayak coba untuk apply jadi ya mungkin kita bisa tahu kayak permanent resident atau temporary resident atau apalah itu yang membuat lu tetap bisa stay di Australia? Sempat. Karena pengen PR juga, sempat kepikiran buat ngambil S2 di university lah, yang terkenal di Aussie apapun itu. Tapi habis itu dipikir-pikir, sampai ke pengacara segala macam, sampai konsultasi, dan memang aku harus sekolah lagi, dan biayanya juga lumayan tinggi lah ya, buat S2 di Aussie kan biayanya mahal banget. Mungkin ada waktu itu, mungkin bisa lah bayar, tapi kayak habis itu kayak 50-50 juga gitu loh. Belum tentu dapat PR at the end. Masih belum 100% anggapannya. Iya, belum 100%. Jadi waktu itu, belum 100% juga. Belum tentu, nanti juga bakal regulasinya berubah. Tahu sendiri kan di Aussie, regulasinya sering berubah-berubah. Jadi kayak gambling lah istilahnya. Gambling lagi gitu. Jadi, ya silakan Bapak. Jadi bisa dibilang lu dapatin PR itu susah banget ya, untuk dapatin PR itu susah banget ya, struggle banget ya.
Betul, betul. Ditambah dengan pengalaman orang-orang yang udah, maksudnya dia udah masuk list aja, masih struggling gitu loh untuk dapat PR kayak gitu. Apalagi aku yang harus memulai lagi gitu. Jadi memutuskan untuk udahlah caw aja dari OSI gitu. Karena udah lelah juga sih. Lelah semua, lelah hati. Lelah dengan hidup, dengan belajar. Ya memang Belajar terus. Gua pun sih banyak dari teman-teman, pengalaman teman-teman kita juga yang mereka udah bukan give up juga ya, modalnya tuh udah kayak putus asa karena memang untuk dapatin status di Australia itu nggak segampang orang yang mungkin kayak apply kerja di negara mungkin bisa dibilang Taiwan atau di mana yang mungkin ada pikiran orang mau jadi TKI itu, padahal Australia itu nggak ada TKI kan gitu. Benar. Makanya itu bukan hal yang mudah gitu. Makanya banyak di YouTube gua ini orang tanya cara ke Aussie itu gimana, ada agentnya apa segala macam. Men, mungkin lu kalau lihat video ini gua bisa bilang ke Aussie itu susah gitu. Buktinya kita yang udah pernah tinggal di sana, mau stay di sana itu aja udah susahnya setengah mati, dan itu bukan masalah perkara duit juga loh, itu ya, kita ada duit belum tentu bisa stay di sana dengan cara kita bayar duit terus bisa stay, belum tentu gitu. Betul. Itu nggak gampang. Kecuali bisa apa itu? Bayar. Bayar. Itu ada di video gue sama Cimia itu. Jadi total dari yang step pertama dan step kedua ini Cici udah spend 8.000 berarti 8 ribuan. 7 ribuan. Terus Oke, dengan berjalannya waktu Ren, lu tau lah perbedaan Australia dan Indonesia. Sangat-sangat jauh dari adat budaya, cara bergaul, dan banyaklah makanan ini itu segala macam. Mungkin makanan kita kan kembali ke asal kita. Cuma kita udah, kamu bilang udah 8 tahunan di Sydney. Anggapannya budaya lu kan udah mulai setidaknya sedikit demi sedikit udah mengcopy budaya luar gitu loh. Ya kan? Udah inilah istilahnya ABC lah. Iya. ABC. Terus anggapannya lu udah terbiasa dengan hal-hal yang bisa dibilang di Australia, kemudian lu harus balik di Indonesia untuk beradaptasi, itu susah nggak sih? Struggle nggak sih lu? Jujur banget. Jadi lumayan culture shock lagi. Karena selama di Aussie kan udah lebih kayak yang kita lebih open minded lah ya istilahnya. Benar. Semua itu dengan sistem Aussie yang benar-benar kayak sistem bule, dan apa sih, banyak banget lah perbedaan dari kayak Asian culture sama Western culture. Itu kayak beda pol gitu loh. Dan itu lumayan culture shock, kayak contohnya ya simpelnya waktu di Indo kayak budaya ngantri itu nggak ada. Orang nggak bisa ngantri. Itu kesel ya minta ampun dulu. Iya, asal serobot. Terus untuk ini Ren, kita nggak menutup kemungkinan duit lah, pemasukan lah. Itu impact-nya itu gede banget sih. Maksudnya dalam kekantong kita tuh satu kantong tuh cepat penuhnya kalau di Australia kan. Asik. apalagi Bapak ya. Sehari $1,000 ya Pak ya. Tutup mata itu Ren. Jadi kan itu kan jadi kayak kegalauan sendiri kan. Kita kerja 8 jam dapat duit sekian, tapi kan kayak gimana ya Ren? Maksudnya untuk membiasakan diri itu nggak gampang kan. Gua akuin kalau untuk masalah duit itu susah banget. Gua akuin. Gua sendiri pun juga ngerasain itu. Kalau lu sendiri gimana? Jujur waktu awal cari kerjaan di Indo pun itu kayak wow, sesusah ini gitu loh. Dan lebih gampang cari kerjaan di Aussie gitu. Kerjaan di Aussie udah gampang, gajinya gede, dibayarnya per hour kan. Public holiday dibayarnya double gitu kan. Iya, dan cari kerjaan di Indo susah, ditambah gajinya kecil banget. Mereka ngasih gaji kecil banget, tapi kayak requirements-nya tuh banyak gitu loh. Kamu udah harus bisa ini gitu kan. Mereka nggak mau kayak menyediakan yang namanya training, yang beneran training kayak kamu nggak tahu sistem ini, ya udah kita training gitu loh. Dan mereka nggak ngelihat personality gitu loh. Sementara kayak di Aussie tuh mereka bakal ngelihat personality kamu juga. Iya kan, kayak cara kamu kayak grup interview bagus nggak, bisa jawab nggak, segala macam. Kalau di Indo tuh beneran kayak mereka minta macam-macam dengan gaji yang super kecil gitu loh. Jadi kayak nggak worth it banget gitu. Cari kerjaan udah susah, dan hidup di Jakarta. Kenapa? Disuruh kerja banyak, bisa ini bisa itu gitu kan.
Harusnya Betul. Kalau ngasih gaji gede, mending. Gajinya super kecil gitu kan. bulanan Iya. lagi. Dan apa? Kerjanya apa gajinya bulanan lagi? Iya, gajinya bulanan lagi. Udah netap Di mulu. Jakarta lagi. Jakarta. Jakarta kan tahu sendiri, mahal banget. Lumayan keras, shock ya. sih. Jakarta Jakarta keras. Makannya sama OSI beda-beda tipis lah. Gila gak gajinya sih? beda jauh ya. Gajinya, Bumi dan langit. Ya. bumi dan langit. Nah, ya. Gua akuin sih memang bagi Gitu. teman-teman mungkin yang lihat video ini mungkin bakal ngerasain sedikit banyak tuh hal yang sama yang kita rasain lah ya. Apalagi bagi pejuang dolar di Australia itu, waduh, banyak banget hal-hal yang mungkin sangat berbeda. Tapi anyway, mau gimana lah, jalannya Tuhan kita nggak ada yang tahu ya kan. Kita harus tinggal di Jalannya Tuhan. mana gitu. Ya. Biarpun aku masih banyak komplain, even sampai sekarang, maksudnya aku baru kerja di Jakarta itu sekitar bulan Januari lah mulai ke Jakarta kan. Januari 2020, baru kerja 1 bulan, corona kan. Jadi ini rasanya pengen komplain ke Tuhan tuh banyak banget gitu loh. Itu maksudnya apa sih kayak gitu. Gitu. Tapi kayak berusaha apa ya, sampai detik ini pun kayak aku berusaha bersyukur dan masih percaya kalau ya God has a plan. Tuhan punya rencana ya. Wah, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara. Bisa digaris bawah sih, Ren. Itu poin malam ini yang bisa digaris bawah sih. Oh, itu. Tuhan punya rencana. Anjay. Amin. Ini apa ini? Ini ya khotbah ya sekarang. Karena jujur, gue juga struggle-nya mati-matian gue di Indonesia. Dalam arti gue. Contohnya apa, Pak? Nomor 1. Contoh hati. Kok jadi curhat ya? Intinya ya banyak lah, banyak. Sebenarnya gue malah kalau boleh jujur ya, gue lebih galau tuh di awal tahun 2021 daripada tahun 2020 maksudnya. Kenapa, Pak? Karena banyak hal yang terjadi secara bersamaan di awal tahun, Ren. Beneran. Bukan cuma masalah percintaan juga ya, maksudnya masalah finansial, masalah kerjaan, masalah keluarga juga, banyak hal yang datang bersamaan sampai di titik poin gue ngerasa tuh kayak ya berat. Cuma ya Tuhan itu baik, percaya kita sebagai anak Tuhan Yesus jangan pernah berhenti berharap kalau Tuhan itu baik gitu, karena Tuhan cinta anaknya. Amin, pasti itu, pasti gitu. Ya. Anyway, obrolan kita kok jadi ngarahnya ke kemari ya. Tapi seru. Gini sih, gue memang lagi coba-coba kontak teman-teman yang di Indo apapun di Sydney buat mau bikin podcast kayak gini biar ya who knows kita bisa sharing-sharing sedikit-sedikit kayak gini. Bisa memberkati lah ya. Untuk orang-orang yang struggling, karena banyak banget gitu. Jadi bukan cuma kita gitu, banyak banget yang beneran ke Indo tuh kayak nggak ngerti mau ngapain. Jujur sampai detik ini pun aku masih nggak tahu gitu loh. Maksudnya Tuhan suruh aku ke Indo tuh kenapa? Karena kalau aku boleh cerita sedikit ya, kayak karena aku kan pengen ke Kanada. Visaku ditolak by the way di Kanada. Makanya aku harus tinggal di Indo. Kalau enggak, aku mungkin sudah kabur ke Kanada. Tapi Tuhan berkata lain gitu. Dan memang aku harus di Indo dan sampai sekarang masih nggak ngerti why di Indo. Corona juga kan nggak ada komunitas. Komunitasnya tuh beneran aku nggak ada. Kayak terbatas banget gitu. Beda sama di Sydney ya, komunitas kita itu luas gitu. Kayak kita tahu lah semua anak-anak Sydney, gila. Terkenal gitu kan di Sydney. Di Indo nggak ada yang kenal malah. Anyway, apa lagi ya Ren ya? Ada mungkin hal yang mungkin lu pengen ucapkan nggak ke orang-orang di luar sana mungkin yang mungkin buat bisa orang tuh bisa termotivasi lah dengan pengalaman-pengalaman yang pernah lu rasain gitu. Karena jujur kalau kita podcast kepanjangan dan nggak ada isinya tuh kan nggak enak. Takutnya nggak. Oh, ini ada isinya ya tadi Pak ya? Iya ada isinya. Oh, ada. Poinnya apa menurut lo yang lo bisa pelajarin dari Sydney, Indonesia, terus ke Kanada ditolak, lo bisa, apa sih poinnya yang lo dapat, mungkin teman-temannya ada yang dengerin nih lah, gitu. Kira-kira ya, poin yang lo dapat yang mungkin Tuhan rencanain dalam hidup lo, dan bahkan sampai sekarang sendiri lo belum tahu jawabannya apa sih mungkin yang bisa lo sampaikan? Poinnya adalah,
itu kan ada ayat di Alkitab juga kan ya? Ya. Yang manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan That's it. arah jalan kan. Yeah. At the end tuh kayak ya we are His gitu loh. Kita itu kita tuh kepunyaan Dia juga kayak gitu, dan Dia tahu yang terbaik buat kita. Biarpun kadang manusia nggak bisa comprehend itu semua kan, karena emang jalan Tuhan itu terlalu kompleks gitu. Jadi kayak yang aku pelajarin dari aku ditolak di Kanada, keluar dari OSI, biarpun sedikit ada regret kayak gitu, kenapa aku meninggalkan OSI waktu itu. Tapi setelah dipikir-pikir, kayak ya this is part of His plan gitu loh, mau regret sampai kapan gitu. Dan kalau emang ini jalannya ya pasti ya someday aku bakal ngelihat kayak satu penyertaan Tuhan, dua at the end kayak aku at the end tuh bisa lihat kilas balik gitulah. Lihat ke jalan yang udah aku lalui, dan aku pasti akan sangat berterima kasih sama Tuhan kenapa Dia bawa aku ke Indo gitu loh. Dan there must be something, biarpun aku belum lihat ya, itu ya kan yang dinamakan iman gitu kan. Biarpun berat, that's it bro. Biarpun aku komplain terus juga, biarpun aku komplain terus sama Tuhan, dan Tuhan tuh tahu gitu loh, kita tuh cuma manusia biasa. Siap. Yang namanya masalah segala macam kita takut, kita komplain ke Tuhan itu sangat wajar gitu loh. Dan tapi Tuhan tuh tetap faithful. Di masa seperti ini pun, di masa susah kayak gini, di mana orang kehilangan kerjaan, corona lah segala, ya akibatnya banyak banget ya corona ke kehidupan orang-orang. Tapi itu satu, aku benar-benar kayak really grateful with God, karena Dia benar-benar penyertaannya tuh luar biasa. Pernyataannya Tuhan itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, bener. And He's still faithful no matter what gitu loh. No matter kamu tuh jauh dari Dia, sekarang nggak punya komunitas gereja, segala macam. Maksudnya aku nggak terlalu yang Kristen gimana gitu ya, tapi I'm still grateful karena Dia beneran masih menyertai aku sampai detik ini gitu loh. Aku nggak kekurangan suatu apapun gitu. Ya itu aja sih. Jadi kayak sejauh-jauhnya kamu pergi, sesalah-salahnya kamu tuh pasti kamu akan dibalikin lagi ke Tuhan lah. That's it. Kalau kamu berserah sama Dia, itu pasti Tuhan tuh mau bawa kamu ke jalannya Dia. Iya, jadi berserah aja. Berserah aja. Apapun yang terjadi. That's it. That's it. Luar biasa. Thank you Reni buat ngobrol-ngobrolnya. Udah nih, itu aja. Ya, lu mau ngobrol lagi? Udah mau berjam-jam nih. Yang nonton bosan, udah di skip nanti Reni. Thank you buat Reni yang udah malam ini mau menemberin Pranoto ngobrol malam ini aja. Asik. Gue ini maksudnya ya nggak tahu, ide dari sekilas aja gitu, pengen bikin podcast kayak gini kan, orang lagi boomingnya podcast kan, nggak bisa kerja dari luar, jadi ya ngobrol-ngobrol gini ya. Gue pengen nih punya teman yang dari Sydney atau dari manapun yang mereka punya pengalaman mau sharing, ayo gitu. Mungkin bisa komen di kolom komentar, kalian punya pengalaman yang menarik, mungkin bisa ayo sharing bareng-bareng. Boleh, dan kalau mau donasi ya ke nomor account di bawah ini. Terima kasih banget. Pranoto Production, sukses terus. I hope to see you again di Jakarta ya. Mungkin ada mau ke Jakarta bulan 4 nanti, mudah-mudahan bisa ketemu. Boleh. Cheers Amer lagi. Cheers. Jangan dong, minum-minum ya. Nah, minum-minum lah sedikit buat hangatin badan. Asik. menghangatkan hati juga ya Pak ya. I was born here, mate. I was born here. Oke, Ren, thank you so much, and I will see you lagi di obrolan kita selanjutnya, oke? Horas. Reni. Semangat. Dadah.